Halo Sobat One Pride, bersama saya Max Metino. Kali ini kita akan melakukan fight review pertarungan antara Agus Setiabudi berhadapan dengan Jeremy Siregar, dan sudah bersama saya di sini sang juara bertahan di kelas flyweight, sang becak lau Suwardi. Oke, Halo halo semuanya. Halo Bung Suwardi, Max. champion kita. Apa kabar? Asyik. Sehat, Alhamdulillah baik, sehat sehat dan selalu ya. siap tempur minggu depan ya. Waduh, sudah nggak sabar saya mau menonton pertarungan antara Suwardi berhadapan dengan Agus Setiabudi ya. Salah satu Siap. petarung ground fighting atau pegulat terhebat di Indonesia. Wah, ini akan seru sekali. Wah, Ya, ini akan seru. Petarung jiu-jitsu terbaik di Indonesia akan berhadapan dengan petarung gulat terhebat di Indonesia. Akan sangat menarik ya. Dan gimana persiapan untuk berat badan, juga untuk persiapannya bagaimana sejauh ini? persiapan seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya kita juga melakukan training camp, pemusatan latihan, sudah naikkan tunnya semuanya itu dari semua unsur MMA dan kita udah masukin tahap strategi untuk menghadapi Agus. Berat badan aman, nanti kita ada cut di H-3, pokoknya semuanya aman dan sangat siap sekali, Bu. Oh, luar biasa. Memang kalau champion kita Suwardi ini, saya tahu saya setiap timbang badan nih beratnya masuk in gitu loh. Memang itu yang luar Harus dong. biasa. Jadi petarung itu sebelum mengalahkan lawannya harus bisa mengalahkan diri sendiri ya. Betul. Nggak tahu musuh Oke. saya itu kan dia selalu itu over terus kan. Nah, kita harap nanti Agus Setiabudi juga masuk nih beratnya ya. Jadi kita akan Amin, amin. akan bertarung dengan sportif di sini. Oke, kita langsung melihat cuplikan pertandingan antara Agus Setiabudi berhadapan dengan Jeremy Siregar ya. Kita akan mengomentari dan membahas mengenai peta kekuatan Agus Setiabudi, mengenai kekuatannya ataupun kelemahannya. Oke, kita langsung lanjut. Kita lanjutkan ke pertandingannya. Langsung. Oh, langsung saja. Kalau Agustus terkesan apa ya, gulat banget ya, nggak strikingnya kayak kurang hidup gitu. Dan latah kalau saya lihat tuh Bang, ketika lawannya nendang ikut nendang. Oke, kalau kita lihat bagaimana mengenai penampilan Agus Setiabudi dari teknik strikingnya nih. Kalau dia sih nggak berubah dari dulu ya Bung, Ya. seruduk aja terus. Dari strike-nya juga nggak ada yang banyak perubahan, selalu mengandalkan power. Dia selalu latah dengan lawannya. Kalau lawannya mukul ikut mukul, lawan nendang ikut nendang gitu. Oh, Lawan seperti nerjang itu ikut ya. nerjang gitu. Terpancing Iya, ya. terpancing ya. Jadi Dan kayak terkesan kayak pemula sih Bang menurut saya. oke, Pak. Dan tekniknya sendiri bagaimana? Apakah teknik yang cukup baik dengan tendangan-tendangannya dan pukulan-pukulannya bagaimana menurut Suwardi? Dia itu kayak main game contoh Apa nih? Tekken gitu. Main game gimana maksudnya? Dipencet kombinasi, kena nggak kena pokoknya keluar aja gitu. Oh. Oke, kita langsung lanjutkan ya, seru nih. Oke. Ya, masih membaca-baca mereka berdua. Betul. Tampaknya memang terlihat di sini untuk teknik strikingnya masih belum terlalu tajam dari Agus Setiabudi ya. Dia hanya menggunakan masih. untuk setup ya. Ya, masih bagusan Jeremy sih di sini kita lihat, Bung. Ya, Jeremy stance-nya memang udah siap untuk melakukan serangan-serangan pukulan yang keras ataupun tendangan. Dan ingin pada saat yang bersamaan. Nah, kita lihat kan juga tangannya turun, terus cuman siap-siap ngelempar overhand gitu kan. Membawa lawan ke bawah. Oke, artinya secara stance-nya bagaimana? Posisi stance-nya ya, gesturnya. Dari stand-nya tuh sangat rapuh sih menurut saya, karena kan dari segi perlindungan atau atasnya nggak ada seal-nya, nggak ada pertahanannya, tangannya terkesan turun, terus nggak ada pancingan jabnya, terus ngawur. Tadi saya bilang pokoknya keluar, yang kena yang penting keluar aja gitu. Oke. Dan kita lihat dia sering sekali melakukan front kick ya, sambil lompat. Nah, bagaimana pandangan dari Suwardi mengenai teknik ini? Nah, berkali-kali dilakukan ini. Ya itu
front kick lompat ini kan dia kepancing dengan Jeremy, Bung. Jeremy kan ada kebiasaan front kick yang sambil loncat, terus dia ikut-ikut gitu aja. Pokoknya latah orangnya. Oh, latahan ya. Rebel yang bagus. Latahan. Oke. Jadi dia terpancing dan dia mengikuti lompatan. Dan menurut champion kita nih Becak Lawu Suwardi ini, apakah tendangan itu efektif? Semua tendangan kalau kena efektif, tapi kalau nggak kena buang-buang energi aja sih. Malah nanti akan terkesan terbaca permainannya. Terus kita bisa melihat, kalau kita jeli bisa melihat kecerobohannya, dan kita bisa manfaatin kecerobohan dia untuk bisa counter attack dengan baik, Bung. Tadi ada satu tendangan dari Agus Setiabudi ya, tendangan leg kick. Dia selalu bisa Itu langsung disambut oleh Jeremy dengan pukulan dan terjatuh tadi ya. Untung dia langsung bisa bangun. bisa menjaga jarak. Nah, di sini nah ini terus dilakukan tendangan ke arah wajah ya, front kick ataupun tendangan ke arah dagu ya. Tapi nggak ada yang masuk di sini nih. Nah, kita lihat. Karena itu tadi itu dia. Karena Agus ini menendang selalu dengan tadi latah, kedua ragu, Bung. Ragu ya, tendangannya ragu. Dia nggak diukur targetnya di mana, pokoknya lepas saja itu. Nah, menurut Becak Lawu nih, ini apakah dia akan melakukan hal yang sama nanti dengan tendangan yang masih sama atau sudah berubah nih? Masuk dengan push kick. Saya rasa sih sama, Bung. Karena dari semua pertandingannya gitu-gitu aja. Oh, gitu aja. Iya. Oke. Pokoknya semuanya power aja, otot aja gitu. Nah, tapi dari semua ini kan dia cukup seorang kontender yang berbahaya pada saat posisi di ground ya sebenarnya ya. Iya, betul. Karena dia adalah kan pegulat. Kita bisa lihat kan waktu lawan grappling dia akan nunjukin siapa nih yang grappling terbaik. Kalau melawan Jeremy, kemarin Jeremy kan akhir-akhir ini banyak gunain strikingnya. Dia kayak nunjukin pengen bisa striking juga gitu loh, Bung. Oke. Nah, tadi kita lihat nih ada satu pukulan keras ya. Pukulan keras dari Jeremy Siregar ya. Yang betul. mendarat di mendarat di wajah dan langsung jatuh. Nah, itu bagaimana pendapat dari Suwardi ini? Ini mengenai base pertahanan kuda-kuda dia ya. Kuda-kuda dari gestur dia, dari double covernya. Hampir terpelitir, harus hati-hati. Dia itu atasnya benar-benar hampir tidak ada pertahanannya, cuman kayak stand fight-nya, tangan juga rendah, jadi kayak minim banget pertahanannya, Bung. Terus itu bisa dibaca dengan baik oleh Jeremy dan bisa melesatkan pukulannya dengan baik. Dan harapannya kan sebenarnya kan Agus ini kan pengennya rapat. Ketika rapat dia bisa body lock untuk bisa jatuhin lawan kan. Betul. Iya. Nah, ini setelah terjatuh kita lihat tadi ya, ada gerakan dari Agus itu yang melakukan kuncian kaki, menarik di sini. Nah, kita akan lihat ya itu ya. Nah, di sini. Oh, Agus langsung melakukan kuncian kaki di sini. Ya, kuncian kakinya juga yang gimana gitu, susah bilang juga, kayak Smackdown tuh kan. Terus si Jeremy juga agak panik saya lihat kan, karena mungkin belum mengenal kuncian kaki terlalu dalam ya. Jadinya sebenarnya dua-duanya juga belum yang paham banget gitu tentang kuncian kaki, bagaimana masuknya kan gitu kan. Nah, jadinya ketika sudah dapat, kembali lagi ke adu otot tadi, Bang. Sedangkan kan kalau kita di MMA nggak cuma adu otot, kita harus adu otak, adu mekanik kan, semuanya harus mesti jalan. komplit ya. Ada otot, ada mesti otak komplit ya. Dong. Betul lah. Oke, kita lihat sekarang di sini terjadi pergumulan yang cukup seru sampai akhirnya kunciannya gagal. Nah, kita akan lanjut ke ronde kedua ini. Ya, kita masuk ke ronde kedua. Di sini Agus langsung berusaha untuk merapat ya. Nah, kali ini dia melakukan setup dengan pukulan jab-jab, tipuan-tipuan jabnya nih. Ini lumayan nih, berubah nih. Lihat kita lihat dia ada tapi tetap jab-jab. Tapi tetap pertahanan belakangnya rendah sekali, itu nggak boleh banget dilakukan oleh seorang petarung kan, walaupun kondisi double covernya rendah tetap, ya di sini ya. Iya betul. Ya mungkin karena kebiasaan di gulat nggak ada seperti itu ya kan. Iya.
muscle memorinya tuh muscle memory ya, menolak nggak bisa mungkin. menolak. Oke. Menolak. Kalau dilihat dari double cover memang terlihat Agus sangat terbuka di sini. Dan untuk tendangan tentunya ya belum ada perkembangan ya. Nah, Masih di sini sama lempar. masih melempar ya. Tapi kita belum melihat banyak gulat yang dilakukan karena tadi baru counter dari ini melakukan kuncian kaki saja tadi. Ya mungkin karena dia nyadarin kalau Jeremy kan basicnya jadi gulat juga ya Bu ya. Iya. Jadi kayak waduh masa saya adu otot sama pegulat, tahu kartunya gitu. Sedangkan Betul. kemarin tuh pertandingan terakhir Agus melawan Santoso yang basically dari jiu-jitsu ya kayak pengen nunjukin blessing itu number 1 gitu kan. Oke. Ya. Nah kali ini tendangan dari Jeremy ditangkap oleh Agus dan akhirnya berdua terjatuh. Posisi Agus kali ini berada di atas nih. Nah, Iya. tadi saya sempat ngobrol juga dengan Agus bahwa Agus bilang bahwa dia sudah mempelajari teknik-teknik anti kuncian tangan. Ya, kuncian tangan, kuncian leher, kuncian kaki untuk menghadapi sang champion kita nih, Becak Lau Suwardi. Dia sudah mempelajari semua teknik-teknik defense yang akan dilakukan nanti di arena tanggal 18 Maret. Nah, ini kita lihat bagaimana Jeremy sekarang sedang berusaha untuk melakukan kuncian cekikan di sini, ya, rear naked choke. Iya. Ya. Nah, kalau Dan kita bahas juga ya yang itu bukan yang gimana banget ya sebenarnya kan itu. Ya, bagaimana tuh pendapatnya dari Suwardi? Kita lihat bahwa tadi tekniknya belum yang bagaimana banget tuh, gimana maksudnya tuh? Ya kalau kita sebagai petarung grappling kan tahu bagaimana bentuk arrange yang baik dan sempurna di bagaimana penempatan kaki, terus tangan dengan baik itu, badan. Nah ini kan nggak sempurna aja ngetep, gimana yang sempurna gitu. Gitu ya. Iya. Oke. Ya. Jadi ini nggak sempurna aja dia ngetep gitu, apalagi nanti sama Becak Lau ya yang notabene raja submission di One Pride ya. Ini pastinya akan berbeda ya. Mungkin sangat berbeda sekali. Lebih cepat lagi. Nah, kalau dari kita melihat dari pertarungan tadi antara Agus dan Jeremy, apa poin-poin apa yang kita bisa review menurut Suwardi ini? Apa kekuatannya dan kelemahannya di sini? Yang pasti kekuatan dia selalu mengandalkan powernya, tapi power itu kan dia dapat dari keseringan over yang terkesan nggak profesional di One Fight atau petarung MMA ya. Yeah. Ketika dia timbang badan udah over, gimana pas lagi fight kan udah pasti recovery banyak gitu. Overnya juga nggak main-main, kita udah sering dengar sampai 1 kilo 2 kilo itu kan. Masa sih, ayo come on, masa petarung MMA seperti itu tuh. Kapan majunya MMA Indonesia kalau kita masih seperti itu gitu. Betul. Ya, kita berharap nanti Agus Setiabudi mungkin juga akan menonton video ini ya. Semoga dia berhasil masuk dan memang ini adalah menjadi hal yang sangat penting sekali dalam MMA karena bagaimana kita bisa mengalahkan lawan kalau mengalahkan diri kita saja nggak bisa ya. Betul, menurunkan berat gitu loh ya. Nah, betul. Kalau kita lihat ini dari semua review, nah ada poin apa lagi nih selain yang tadi? Poinnya juga yang kedua kita nggak boleh ngeremehin karena kan Agus selalu berlatih terus. Dia pasti akan memperbaiki lini-lini lemahnya di mana. Dia pasti juga akan mempelajari kekurangan dan kelebihan saya dan pastinya kita nggak boleh ngeremehin. Kita harus benar-benar siap. Saya serius dalam pertandingan ini dan ya mari kita buktikan di ring One Pride itu. Luar biasa sang champion kita. Nah, kira-kira pertarungan ini bagaimana prediksi dari champion kita? Apakah akan berjalan full 5 round atau akan berakhir di ronde keberapa? Dan dengan apa? Oke, kalau untuk prediksi pertarungan sendiri itu agak sulit ya, tapi kan kita harus membuat target ya Bung ya. Iya. Yakin, kita harus buat targetnya yang pasti menangnya apa, momentumnya apa ya. Pengennya sih
main cepet gitu kan. Wah, main cepet, Kerjaan ya. cepet, beres, pulang bawa uang kan gitu kan. Iya, iya. Tanpa ada luka, main cepet, tas ronde, Betul. ronde. Tapi kalau untuk bermain 5 ronde, saya sangat siap karena saya sudah terbukti main berapa kali 5 ronde juga Siap everything is ya. okay, saya baik-baik saja kan, nggak ada masalah gitu. Saya Betul. pengen menepis omongan netizen bahwa wah Wardi ngos-ngosan berumur, tapi kan kenyataannya kita sudah sering lakuin 5 round santai-santai aja gitu, nggak ada masalah gitu. Ya karena Oke. orang Indonesia selalu melihatnya dari segi fisik, dari segi mungkin tampilan ya luarnya Iya. kan. Iya, Dia iya. nggak ngelihat seperti apa kita gitu, Bung. Ya, tadi ya saya juga melakukan review bersama Agus. Menurut Agus ya gitu juga sama. Wah, ini becak lau ini kalau ronde 1, 2 masih kuat. Tapi kalau udah mulai ke belakang ya, ronde-ronde terakhir itu udah mulai lemah. Ya, pendapat dia seperti itu nih. Nah, nanti harus dibuktikan Iya, ya. nggak apa-apa. Iya betul. Iya, iya, iya. Nah, Iya, terus santai-santai aja kita. iya, iya. Nah, jadi ini memang pertarungan ini akan sangat seru karena ini akan ada 2 ground fighter terhebat di Indonesia yang berbasic satu bantingan, satu dengan kuncian yang akan bertarung tanggal 18 Maret ini nih. Semoga berat badan Betul. masuk. Dan ada pesan-pesan nggak untuk ini nih, untuk Agus Setiabudi, terutama mengenai berat badannya yang Ya pesan dikhawatirkan saya nggak ke masuk. Agus itu ya, pertama tadi berat badan, yang kedua ya bersiap-siap saja untuk kemungkinan yang terburuk ya, apapun itu, entah kuncian atau KO. Ya latihan yang baik agar kita bisa menampilkan tontonan yang terbaik di Indonesia, yaitu One Pride MMA. Wah, luar biasa. Ini penontonnya nanti bakalan penuh nih, status stadion hitam semua lagi loh. Insya Allah, karena kan gini nggak berbarengan dengan acara-acara PSAT ya, harusnya sih bisa lebih wah gitu ya. daripada Iya, pertandingan iya. terakhir kemarin ya. Kalau terakhir kemarin ada pas berbarengan dengan ini ya, perayaan itu ya, yang 100 tahun ya. Perayaan pengesahan, Ya, ya pengesahan betul. ya. Banyak banget acara kegiatan ya. Oke, kalau kali ini berarti penonton supporter semua bisa turun ya, langsung datang ke Iya, arena ya insya Allah. tanggal 18 Maret. Semua Betul. penggemar Suwardi ya, ada yang dari PSAT ataupun dari seluruh bela diri yang ada di Indonesia datang untuk mensupport Becak Lau Suwardi untuk mempertahankan gelar dia di kelas flyweight pada tanggal 18 Maret ya di tenis indoor di tenis indoor Senayan ya. Langsung jam 10 malam. Ya, luar biasa. Betul. Ada lagi yang mau disampaikan kepada semua pendukungnya yang ada di Indonesia? Buat para apa ya, kayak pendukung Suwardi Becak Lau ataupun pecinta One Pride MMA dimanapun berada, saya mohon doa dan restunya untuk pertandingan 18 Maret nanti yang akan disiarkan di Antv dan live di Tenis Indoor Senayan tanggal 18 mulai jam 10. Intinya mari kita bersama-sama support produk lokal MMA Indonesia, karena ini adalah sumber dari segalanya. Kalau kita olahraga kita baik, MMA kita baik, udah pasti banyak dilirik oleh internasional pastinya, dan MMA Indonesia makin besar. Luar biasa. Terima kasih champion kita Becak Lau ya. Sampai ketemu nanti di tanggal 18 Maret di Tenis Indoor Senayan ya. Semoga kalian berdua akan menampilkan pertarungan terseru, kalau bisa 5 round, jual beli teknik dan bermain dengan sportif. Oke, Becak Lau, terima kasih untuk waktunya. Terima Sampai kasih, Bu. ketemu lagi. One Pride untuk Indonesia ya. Oke. Sobat One Pride, begitu seru perbincangan kita dengan sang champion kita di kelas flyweight Becak Lau. Sampai bertemu di fight review berikutnya. One Pride untuk Indonesia.